Angin sejuk pegunungan Toraja berhembus pelan melewati pepohonan pinus yang menjulang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Di tengah deretan rumah ada tongkonan yang megah, berdirilah sebuah rumah kayu sederhana namun bersih, milik seorang pendeta yang dihormati seluruh kampung. Dan dari rumah itu, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengguncang hati banyak orang, namanya Abraham. Sejak kecil, Abraham dikenal sebagai anak yang tenang, sopan, dan santun. Wajahnya lembut dengan mata yang teduh, seolah menyimpan kedalaman yang tak mudah dibaca orang lain. Setiap minggu pagi, ia selalu bangun lebih awal dibandingkan anak-anak seusianya. Ketika teman sebayanya masih tertidur pulas, Abraham sudah terdengar berjalan pelan menuju dapur, membantu ibunya menyiapkan sarapan sebelum mereka pergi ke gereja. Ayahnya, seorang pendeta yang disegani, sering memandangi Abraham dengan tatapan penuh harap. Dalam benaknya, ia membayangkan suatu hari nanti anak bungsunya itu akan berdiri di altar gereja, memimpin jemaat dengan suara lantang, dan meneruskan perannya sebagai pembimbing iman umat. Harapan itu bukan hanya miliknya, tapi juga milik seluruh kampung. Nama Abraham seolah telah disiapkan untuk sebuah jalan besar yang mereka yakini telah ditentukan untuknya. Sejak kecil, Abraham memang tumbuh dalam lingkungan yang penuh disiplin rohani. Setiap hari ia belajar tentang kasih, ketulusan, dan pelayanan. Ia ikut membantu kegiatan gereja, menjadi anak yang selalu siap ketika dibutuhkan. Jika ada warga sakit, ia menemani ayahnya menjenguk sambil membawa makanan. Jika ada acara ibadah, ia membantu menata kursi, menyiapkan buku nyanyian, bahkan membersihkan gereja selepas kegiatan selesai. Tak ada yang menyangka bahwa di balik ketaatannya, tersimpan sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Kehidupan keluarga Abraham tampak begitu hangat. Ibunya selalu memperlakukannya dengan penuh kasih. Setiap malam, mereka duduk bersama di ruang tamu, bercengkerama ditemani cahaya lampu minyak yang redup dan suara jangkrik dari luar rumah. Ayahnya sering menceritakan tentang perjalanan iman, tentang pengorbanan, tentang bagaimana manusia harus setia pada keyakinannya. Abraham selalu mendengarkan dengan seksama. Ia tidak pernah membantah, tidak pernah menunjukkan penolakan. Ia hanya diam, mengangguk, dan tersenyum. Namun diam bukan berarti tanpa pergolakan. Ada saat-saat tertentu ketika Abraham menatap langit malam lebih lama dari biasanya. Ia melihat bintang-bintang berkelip di langit Toraja, dan dalam hatinya muncul pertanyaan-pertanyaan yang bahkan ia sendiri takut untuk menjawab. Ia mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Bukan karena ia membenci kehidupan yang ia jalani, bukan karena ia membenci keluarganya. Justru karena ia begitu mencintai mereka hingga ia takut melukai hati siapapun. Ketika remaja, Abraham dikenal sebagai pemuda yang ramah dan mudah disukai. Teman-temannya menyayanginya karena ia tak pernah sombong. Meski ia anak pendeta, ia tidak pernah membedakan siapapun. Anak kaya, anak miskin, semua ia perlakukan sama. Karena itu, banyak orang berkata bahwa Abraham memang pantas menjadi penerus ayahnya. Ia sudah membawa aura pemimpin sejak muda. Kampung pun menaruh kebanggaan padanya. Jika namanya disebut, orang-orang akan tersenyum dan berkata, "Itulah anak pendeta yang paling sopan. Nanti pasti jadi pemimpin besar." Bahkan beberapa orang tua sering berkata kepada anak-anak mereka, "Belajarlah seperti Abraham. Anak itu bukan hanya pintar, tapi juga punya hati." Di hadapan semua pujian itu, Abraham hanya tersenyum kecil. Ia tidak pernah meminta pujian. Ia bahkan merasa berat setiap kali namanya dijadikan contoh. Ada beban yang ia rasakan, sebuah tanggung jawab besar yang seolah dipaksakan kepadanya oleh takdir yang orang-orang tetapkan untuknya, padahal ia sendiri belum yakin tentang apa yang diinginkannya. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah dari Abraham, ia sangat mencintai orang tuanya. Ia menghormati ayahnya lebih daripada siapapun di dunia ini.
Baginya, ayahnya bukan hanya orang tua, tapi guru kehidupan, sosok yang ia kagumi sedalam-dalamnya. Karena itu, ia tidak pernah berani mengungkapkan bahwa kadang ada kegelisahan dalam hatinya. Ia takut melukai hati yang telah membesarkannya dengan penuh cinta. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berubah jingga, Abraham duduk di tangga rumah sambil memandangi hamparan sawah di kejauhan. Ayahnya datang mendekat, duduk di sampingnya, menepuk bahunya dengan lembut. "Abraham," kata ayahnya pelan, "ayah bangga padamu." Kalimat itu sederhana, namun terasa berat bagi Abraham. Ia menelan ludah, menahan napas sejenak. "Kamu anak yang baik. Banyak orang tua ingin punya anak seperti kamu. Ayah percaya, suatu hari nanti kamu akan menjadi lebih dari sekadar pewaris nama keluarga ini. Kamu akan menjadi cahaya bagi banyak orang." Abraham tersenyum, tapi senyum itu menyimpan luka yang tak terlihat. "Terima kasih, ayah," jawabnya pelan. Ayahnya melanjutkan, "Jika suatu hari ayah sudah tidak kuat, ayah ingin melihat kamu berdiri di depan jemaat. Bukan karena paksaan, tapi karena panggilan hatimu sendiri. Ayah percaya hatimu akan sampai ke sana." Kalimat itu menusuk Abraham lebih dalam daripada yang bisa ia tunjukkan. Kata-kata itu seperti rantai halus yang membelit hatinya. Rantai yang dibuat dari cinta, harapan, dan kebanggaan, namun tetap saja sebuah rantai. Malam itu, ketika semua tertidur, Abraham duduk sendirian di kamarnya. Lampu kecil menyala redup. Di hadapannya terbuka sebuah buku catatan yang selama ini ia gunakan untuk menulis perasaannya diam-diam. Ia memegang pena, tapi tangannya bergetar. Air matanya jatuh tanpa suara. "Aku sayang ayah, aku sayang mama, aku sayang semuanya," bisiknya. "Tapi kenapa hatiku seperti mencari sesuatu yang lain, sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak mengerti?" Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena kesedihan duniawi, bukan karena dimarahi, bukan karena gagal. Ia menangis karena hatinya seperti dipanggil ke arah yang tak ia mengerti, namun terasa begitu nyata. Di luar kamar, malam Toraja tetap sunyi. Angin tetap berembus, bintang tetap bersinar. Tak ada yang mengetahui bahwa dalam kesunyian rumah pendeta yang dihormati itu, seorang anak tengah menangis karena bingung dengan takdir yang mulai berubah arah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Abraham tetap menjadi anak yang patuh, tetap membantu ayahnya, tetap menjadi kebanggaan kampung. Namun jauh di dalam dirinya, sebuah ruang kecil mulai terbuka. Sebuah ruang yang dulu gelap kini perlahan diterangi rasa ingin tahu, pencarian, dan kegelisahan spiritual yang semakin hari semakin kuat. Ia tidak tahu akan berakhir di mana. Ia tidak tahu bahwa perjalanan hatinya akan membawa badai besar dalam keluarganya. Ia tidak tahu bahwa suatu hari air mata akan banyak jatuh bukan hanya dari matanya, tapi dari mata orang-orang yang ia cintai. Yang ia tahu hanya satu, ia ingin jujur pada dirinya sendiri. Namun menjadi jujur pada hati terkadang adalah hal paling menyakitkan dalam hidup. Di sanalah awal kisah ini dimulai. Dari seorang anak pendeta bernama Abraham, yang hidupnya tampak sempurna, namun di dalam dirinya Tuhan telah menanamkan benih perjalanan panjang. Benih itu belum tumbuh, belum terlihat, belum bergerak. Tapi suatu hari nanti, ia akan mekar. Dan ketika itu terjadi, satu kampung akan terkejut, orang tua akan menangis, dan dunia Abraham tidak akan pernah sama lagi. Hari ketika semuanya mulai berubah tidak datang dengan suara gemuruh, tidak pula dengan tanda-tanda besar. Ia datang dengan sangat sederhana, pelan, tenang, dan nyaris tak disadari. Sama seperti angin yang tiba-tiba membawa aroma hujan sebelum langit benar-benar mendung. Begitulah awal perjalanan batin Abraham. Setelah lulus sekolah menengah, Abraham melanjutkan pendidikan ke kota yang jauh dari Toraja. Itu pertama kalinya ia benar-benar hidup sendiri tanpa berada di bawah pengawasan langsung keluarga dan kampungnya. Bukan berarti ia bebas dan liar, karena Abraham tetaplah Abraham yang santun dan berpegang pada nilai-nilai baik. Namun untuk pertama kalinya, ia memiliki ruang untuk berpikir tanpa bayang-bayang harapan orang lain.
Kota itu ramai, penuh suara kendaraan, lampu yang tak pernah mati, dan manusia yang bergegas ke tujuan masing-masing. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abraham sering merasa seperti titik kecil yang hanyut dalam arus besar kehidupan. Namun di sisi lain, ia merasa mendapatkan napas baru, kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, meski ia belum sepenuhnya memahami siapa dirinya yang sebenarnya. Di asrama tempatnya tinggal, Abraham sekamar dengan beberapa mahasiswa dari berbagai daerah, budaya, dan keyakinan. Di sanalah ia bertemu seseorang yang kelak akan menjadi jalan pembuka bagi pergolakan besar dalam hidupnya, seorang pemuda bernama Rahman. Rahman bukan siapa-siapa. Ia bukan anak tokoh agama, bukan pula sosok yang menonjol secara fisik. Ia hanya pemuda sederhana, rendah hati, dan selalu tersenyum. Namun yang paling memikat dari dirinya adalah ketenangan yang selalu menyertai setiap gerak dan ucapannya. Pertemuan pertama mereka terjadi dengan sangat biasa. Suatu sore, listrik di asrama mati. Udara terasa panas dan samar-samar bau keringat para penghuni asrama memenuhi lorong panjang itu. Anak-anak muda bersorak. Ada yang mengeluh, ada yang memaki. Namun Rahman duduk tenang di sudut ruang bersama Abraham, menyalakan senter kecil sambil tetap tersenyum. "Kamu kelihatan tenang sekali," kata Abraham mencoba bercanda. Padahal yang lain seperti mau perang sama PLN. Rahman tertawa kecil. "Kalau marah, listriknya nggak otomatis nyala juga, kan?" Jawaban sederhana itu membuat Abraham ikut tersenyum. Dari percakapan ringan itu, hubungan mereka perlahan tumbuh. Mereka mulai sering berbicara tentang kampung halaman, keluarga, cita-cita, dan mimpi masing-masing. Rahman bercerita tentang perjuangan hidupnya, tentang ibunya yang seorang penjual makanan, tentang kesederhanaan tapi juga keberkahan hidup yang ia syukuri. Yang membuat Abraham kagum adalah satu hal, Rahman jarang mengeluh. Bahkan ketika keadaan sulit, ia selalu mengakhiri ceritanya dengan kalimat, "Alhamdulillah, mungkin ini yang terbaik." Ada ketulusan saat ia mengucapkannya, bukan sekadar kata penghibur. Suatu malam, rahasia kecil terbuka. Abraham sedang belajar ketika ia mendengar suara lembut, bukan nyanyian, bukan pula lantunan gereja seperti yang biasa ia dengar di kampung. Suara itu berbeda, bergelombang, indah, namun menyimpan keheningan yang menenangkan. Ia menoleh dan melihat Rahman duduk di sudut ranjang dengan kitab kecil di hadapannya. Lantunan itu membuat dada Abraham bergetar. Ia tidak mengerti satu kata pun, tapi entah mengapa ada sesuatu yang menyentuh bagian terdalam hatinya. Seolah-olah suara itu mengetuk pintu yang selama ini tertutup rapat. Pintu yang bahkan Abraham sendiri takut untuk menyentuhnya. Ketika Rahman selesai, Abraham masih terdiam. "Kamu ngapain tadi?" tanya Abraham pelan. Rahman menutup musyafnya dengan hati-hati. "Membaca Al-Quran," jawabnya lembut. "Bahasa kitab suci umat Islam." Abraham mengangguk. Indah sekali. Suaranya bukan hanya terdengar bagus, tapi seperti menenangkan. Kalimat itu keluar begitu saja tanpa ia niatkan. Rahman tidak langsung menjelaskan. Ia hanya tersenyum. "Kalau hati sedang gelisah, ini yang paling sering membuatku tenang." Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Abraham. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Ia melihat bagaimana Rahman selalu bangun pagi sebelum subuh, mengambil air wudhu dengan penuh hikmat, lalu berdiri dalam doa. Tidak ada yang ia lakukan secara berlebihan, tidak ada demonstrasi religius, tidak pula kesan ingin dipuji. Semuanya senyap, sederhana, tapi begitu khusyuk. Abraham sering terbangun di tengah malam dan melihat Rahman duduk diam menghadap lantai. Bibirnya bergerak pelan, matanya menunduk. Ada ketenangan luar biasa pada wajahnya yang membuat Abraham ikut terdiam lama. "Apa kamu tidak capek?" tanya Abraham suatu pagi. Rahman tersenyum. "Kalau hati tenang, badan ikut kuat." Kalimat itu kembali menancap dalam-dalam. Hari-hari berikutnya, Abraham mulai bertanya lebih banyak. Ia tidak bertanya untuk berdebat, tidak pula untuk membandingkan keyakinan.
Ia hanya ingin memahami apa yang membuat Rahman begitu damai. Rahman menjawab tanpa menggurui. Ia hanya bercerita tentang Islam sebagai jalan hidup, tentang berserah, tentang percaya, tentang menjaga hati, tentang sabar, tentang syukur. Tidak ada paksaan, tidak ada ajakan yang memaksa Abraham untuk mengikuti. Yang ada hanya ketulusan berbagi. Suatu hari, ketika hujan deras mengguyur kota, Abraham duduk di dekat jendela asrama sambil memandangi tetesan air yang jatuh tak henti-henti. Rahman datang membawa secangkir minuman hangat. "Hari ini kamu kelihatan berat," katanya. Abraham terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, "Kadang aku merasa, aku berjalan sesuai jalan yang orang lain ingin aku lalui. Semua orang sudah menyiapkan masa depanku. Semua orang seolah tahu aku akan jadi apa. Tapi aku sendiri bahkan belum tahu siapa diriku." Rahman tidak langsung menanggapi. Ia diam sebentar, lalu berkata pelan, "Pernahkah kamu bertanya pada hatimu sendiri? Bukan pada orang tuamu, bukan pada orang-orang di sekelilingmu, tapi pada hatimu yang paling dalam." Abraham menunduk. Pertanyaan itu menamparnya lebih keras dari yang terlihat. Dan saat itulah sesuatu yang selama ini disembunyikan mulai bergerak naik. Beberapa hari kemudian, Rahman sedang duduk membaca Al-Quran ketika Abraham mendekat dan duduk di sampingnya. "Boleh aku dengar lagi?" tanyanya pelan. Rahman menatapnya, agak terkejut, tapi kemudian tersenyum. "Tentu." Suara itu kembali mengalun. Namun kali ini, bukan hanya telinga Abraham yang mendengarnya. Ada bagian dalam dirinya yang ikut mendengarkan. Bagian yang selama ini tertutup rapat. Bagian yang selama ini ia bisukan karena takut pada kenyataan yang mungkin muncul jika ia mengikuti suaranya. Matanya memanas. Ia tidak tahu kenapa. Dadanya sesak namun hangat. Ada rasa ingin menangis tanpa alasan yang jelas. Ketika Rahman selesai, Abraham menarik napas panjang. "Kenapa rasanya seperti aku dipeluk?" bisiknya lirih. Rahman tidak tertawa, tidak pula terkejut. Ia hanya berkata, "Karena mungkin hatimu sedang menemukan tempat yang membuatnya tenang." Malam itu, Abraham tidak bisa tidur. Suara lantunan ayat itu terus terngiang dalam kepalanya. Ia memejamkan mata, tapi bukan kegelapan yang ia temui. Yang ia temui adalah cahaya samar, bukan cahaya terang yang menyilaukan, tapi cahaya lembut yang justru membuatnya ingin mendekat. Di tengah keheningan, ia berbisik, entah kepada siapa, "Tuhan, apa yang sebenarnya Engkau inginkan dariku?" Ia tidak mendapatkan jawaban. Namun yang ia rasakan adalah kedamaian yang berbeda dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan kedamaian yang datang dari kemenangan, bukan dari pujian, tapi dari rasa diterima sepenuhnya. Sejak hari itu, hidup Abraham pelan-pelan berubah arah. Bukan karena ia ingin berbeda, bukan karena ingin melawan siapapun, melainkan karena ia menemukan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan sedalam ini, ketenangan jiwa. Namun ia juga tahu, jalan yang mulai disingkapkan di hadapannya bukan jalan yang mudah. Di ujungnya mungkin ada luka, air mata, dan kekecewaan dari orang-orang yang ia cintai. Tapi hati yang selama ini ia bungkam, kini mulai berbicara. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Abraham merasa ingin mendengarkannya. Hari-hari Abraham setelah pertemuannya dengan ketenangan yang ia rasakan dari lantunan Al-Quran tidak lagi berjalan biasa. Dari luar, hidupnya masih terlihat sama. Ia masih kuliah, masih tersenyum, masih bercanda dengan teman-teman, masih melakukan kewajibannya sebagai anak pendeta ketika pulang ke kampung. Tidak ada yang tampak berubah. Namun di dalam dirinya, badai mulai berputar. Ada perasaan yang tumbuh pelan tapi pasti. Rasa tenang yang ia rasakan setiap kali mendengar lantunan ayat-ayat suci itu seperti terus memanggil. Pada saat yang sama, ada rasa takut luar biasa. Takut kehilangan keluarga. Takut mengecewakan orang tua. Takut menjadi anak durhaka. Takut satu kampung membencinya. Takut menjadi pengkhianat. Abraham merasa seolah berjalan di atas dua jalan sekaligus. Satu jalan adalah jalan yang sudah disiapkan sejak ia kecil.
menjadi penerus ayahnya, menjadi kebanggaan keluarga dan kampung. Jalan yang penuh harapan orang lain. Sementara satu jalan lainnya adalah jalan yang ia sendiri baru kenal. Jalan yang tidak ada yang menuntunnya, namun anehnya terasa sangat damai. Setiap malam, pergulatan itu semakin kuat. Di kamar asrama kecilnya, ketika lampu sudah dimatikan dan suara teman-teman sekamarnya sudah melemah karena tidur, Abraham masih terjaga. Matanya menatap langit-langit gelap. Dadanya sesak, pikirannya penuh suara. Kalau aku benar-benar mengikuti ini, apa ayah akan membenciku? Apa mama akan membenciku? Apa aku masih pantas disebut anak mereka? Apa aku egois jika memilih ketenangan hatiku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa henti. Ada malam ketika Abraham bangun dan duduk di lantai. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia bukan menangis karena kesedihan biasa. Ia menangis karena ia ingin jujur pada hatinya. Tapi kejujuran itu bisa menghancurkan orang-orang yang paling ia cintai. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, bisiknya pelan. Suaranya bergetar. Namun semakin ia mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin kuat panggilannya. Semakin ia berpura-pura tidak mendengarnya, semakin hatinya terasa sakit. Puncak pergulatan itu datang suatu malam ketika Abraham tanpa sadar berjalan menuju musola kecil yang ada di area kampus. Awalnya ia hanya berdiri jauh, memperhatikan dari luar. Lampu musola menyala lembut. Tidak terlalu terang namun cukup untuk menunjukkan bayangan orang-orang yang sedang sujud di dalamnya. Ia melihat Rahman di sana, berdiri khusyuk, wajahnya tertunduk, penuh ketenangan. Bukan hanya Rahman, orang-orang lain juga berdiri dengan penuh keikhlasan, seolah seluruh beban hidup mereka diletakkan di hadapan Tuhan. Abraham berdiri cukup lama di luar. Ada rasa panas di matanya. Ada gumpalan yang sulit ia telan di tenggorokannya. Ada sesuatu yang berteriak dalam dadanya. Ia tidak masuk. Ia hanya berdiri, menahan napas, menahan air mata, hingga akhirnya ritus ibadah selesai. Satu persatu orang keluar, termasuk Rahman. Rahman terkejut melihat Abraham berdiri sendirian di depan musola pada malam sedingin itu. "Brah," panggilnya pelan. Abraham mencoba tersenyum, tapi senyum itu rapuh. "Aku hanya lewat," katanya, padahal ia tahu itu bohong. Rahman menatapnya sebentar. Ia tidak memaksa bertanya. Ia hanya duduk di dekat tangga musola, lalu menepuk tempat kosong di sampingnya. "Duduklah." Abraham duduk. Mereka tidak langsung berbicara, hanya diam. Namun dalam diam itulah banyak hal terjadi. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Rahman akhirnya. Abraham menarik napas panjang. "Aku tidak tahu." Ia menunduk. Matanya mulai basah. Sejak pertama kali mendengar lantunan kitab itu, hatiku seperti berubah. Aku merasa tenang. Ada sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Tapi semakin aku merasa tenang, semakin aku takut. Karena jika aku mengikuti ini, aku mungkin akan mengecewakan semua orang yang aku cintai. Rahman tidak menyela. Ia membiarkan Abraham mengeluarkan semua yang selama ini ia simpan. "Ayahku, orang yang paling aku hormati di dunia ini. Ia menaruh harapan besar padaku. Ibuku, ia membesarkanku dengan penuh cinta. Mereka membanggakan aku. Kampung membanggakan aku. Tapi sekarang, aku merasa seperti pengkhianat hanya karena hatiku menemukan kedamaian yang berbeda." Air mata akhirnya jatuh. Tidak lagi bisa ia tahan. Abraham menutup wajahnya. Bahunya bergetar. Rahman menepuk bahunya dengan lembut. Tidak ada perjalanan menuju Tuhan yang mudah. Brah. Kadang jalan itu penuh air mata. Tapi yang paling penting adalah kejujuran hatimu. Karena pada akhirnya, hanya hatimu yang akan berdiri bersama Tuhan. Orang-orang bisa marah, bisa kecewa, tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Kalimat itu membuat Abraham semakin menangis. Namun tangisan itu bukan lagi hanya tangisan takut.
Ada kelegaan di dalamnya. Seolah dengan menangis, ia sedikit membagi beban yang begitu berat itu. Malam itu, ketika ia kembali ke kamarnya, Abraham melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia duduk bersimpuh. Ia menunduk dalam-dalam. Ia menutup matanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar berbicara kepada Tuhan tanpa format, tanpa hafalan, tanpa aturan. Hanya hati. Tuhan, jika Engkau benar-benar menunjukkanku jalan ini, maka kuatkan aku. Jangan biarkan aku menyakiti orang tuaku. Tapi jangan biarkan aku membohongi hatiku juga. Air matanya jatuh lagi. Ia tidak malu. Tidak ada siapapun yang melihat selain Tuhan. Tangisnya pelan, namun penuh makna. Tangis yang memohon petunjuk. Tangis yang memohon kekuatan. Sejak malam itu, Abraham semakin sering berbicara pada Tuhan dalam diam. Setiap kali kegelisahan datang, ia menundukkan kepala, dan hatinya berbisik. Ia tidak lagi hanya memikirkan ketakutan, tapi juga memikirkan keberanian. Namun, pergulatan tidak berhenti. Justru semakin dalam. Setiap kali ia pulang ke Toraja, ia melihat wajah ayahnya yang penuh harap. Ia melihat ibunya yang tersenyum hangat sambil menghidangkan makanan kesukaannya. Ia mendengar tetangga berkata, Abraham ini anak yang akan jadi pemimpin besar nanti. Setiap kali itu terjadi, hatinya terasa seperti ditusuk. Apa aku siap menghancurkan senyum mereka? Pertanyaan itu menghantuinya setiap hari. Namun di sisi lain, setiap kali ia mendengar lantunan Al-Quran, setiap kali ia melihat orang-orang bersujud dengan begitu rendah hati di hadapan Tuhan, setiap kali ia merasakan ketenangan yang hanya bisa ia rasakan saat itu, hatinya berbisik pelan. Disinilah aku menemukan diriku. Abraham hidup di antara dua cinta, cinta kepada keluarga, dan cinta kepada kebenaran yang dirasakan hatinya. Tidak ada yang salah dari keduanya. Tapi memilih satu berarti siap menanggung luka dari yang lain. Hari-hari itu menjadi hari paling berat dalam hidup Abraham. Tapi sekaligus hari paling jujur. Sebab untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar mengenal dirinya sendiri. Ia belajar bahwa perjalanan iman bukan hanya soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling berani mendengarkan hatinya sendiri. Ia belum memutuskan apapun. Ia belum melangkah lebih jauh. Namun satu hal pasti, hatinya sudah tidak sama lagi. Dan sekali hati menemukan ketenangan sejati, sangat sulit baginya untuk berpura-pura tidak merasakannya. Abraham tahu, jalan yang akan datang masih panjang. Masih ada badai besar di depan. Masih ada air mata yang akan jatuh lebih deras dari sekarang. Tapi malam-malam doanya, tangis yang ia sembunyikan, dan pergulatan yang ia jalani, perlahan membentuknya menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih dekat dengan Tuhan. Dan disitulah keindahan perjalanan ini dimulai. Dari hati yang takut namun tetap mencari. Dari air mata yang bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Dari seorang anak pendeta bernama Abraham, yang tengah berdiri di perbatasan antara masa lalu dan masa depan yang belum ia pahami sepenuhnya. Perjalanannya belum selesai. Justru baru saja dimulai. Hari itu datang jauh lebih cepat daripada yang Abraham bayangkan. Hari ketika hatinya tidak lagi sanggup hanya berada di antara ya dan tidak. Hari ketika doa-doa panjang yang ia bisikan dalam gelap akhirnya menemukan bentuk nyata, keputusan. Beberapa hari sebelumnya, ia menghabiskan malam dengan hati yang bergetar hebat. Tidak lagi sekadar gelisah, tapi seperti ada sesuatu yang mendorongnya dari dalam. Ia tidak bisa lagi berada di tengah. Tidak bisa lagi hanya memandang dari jauh. Tidak bisa terus sembunyi di balik ketakutan. Jika selama ini ia meminta kepada Tuhan agar ditunjukkan jalan, maka kini jalan itu terbentang jelas di hadapannya. Pertanyaannya hanya satu, berani melangkah atau tidak? Malam itu, Abraham kembali menangis. Tapi tangisnya berbeda. Bukan tangis karena bingung, bukan karena takut, tapi lebih pada kelegaan. Seolah hatinya akhirnya menemukan tempatnya. Ia merasa tidak sedang melawan siapapun, tidak sedang mengkhianati siapapun.
Ia hanya sedang memilih untuk jujur kepada Tuhannya dan kepada dirinya sendiri. Rahman yang mengetahui pergulatan panjang Abraham hanya memandangnya dengan tatapan haru. "Kalau ini jalan yang kamu yakini, aku akan menemanimu," katanya lembut. Hari itu tiba. Hari ketika Abraham mengucapkan dua kalimat yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dua kalimat yang begitu singkat, namun membawa konsekuensi yang sangat besar. Ia mengucapkannya dengan suara bergetar, air mata mengalir. Hati terasa ringan namun juga penuh rasa takut pada hal-hal yang menanti setelah itu. Saat kalimat itu selesai diucapkan, Abraham menunduk lama. Rasanya seperti seluruh beban yang selama ini ia pikul jatuh seketika. Ada kedamaian yang sulit ia jelaskan. Seolah dadanya yang selama ini sesak mendadak lapang. Ia merasa dekat dengan Tuhan dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa pulang. Namun kebahagiaan batin itu ternyata hanya milik dirinya sendiri. Dunia luar tidak merasakannya. Dunia luar justru menyambutnya dengan gemuruh. Kabar itu menyebar dengan sangat cepat. Secepat angin yang membawa bau hujan sebelum badai benar-benar datang. Dalam hitungan jam, nama Abraham menjadi buah bibir. Anak pendeta berubah keyakinan. Abraham masuk Islam. Abraham bersyahadat. Kalimat itu terdengar seperti dentuman keras yang mengguncang bumi kecil bernama kampungnya. Telepon pertama datang dari ibunya. "Abraham," suara di seberang sana bergetar, bukan karena marah, tapi karena luka yang dalam. "Apa yang ibu dengar ini benar?" Abraham terdiam lama. Ia menutup mata. Air matanya mulai mendesak keluar sebelum kata apapun sempat terucap. "Ibu." Suaranya pecah. "Maafkan Abraham. Tapi iya, Bu. Abraham sudah memilih jalan ini. Bukan karena benci, bukan karena ingin menyakiti siapapun, tapi karena Abraham menemukan ketenangan di sini." Tangis pecah di ujung telepon. Bukan hanya suara tangis, tetapi ratap yang dalam. Tangis seorang ibu yang merasa kehilangan anaknya, padahal anak itu masih hidup. "Kenapa, Nak? Apa kurang cinta kami? Apa kurang ajaran yang ayahmu tanamkan? Apa kami gagal?" Tidak ada kata yang lebih menyayat daripada pertanyaan itu. Ibu tidak salah. Abraham menangis. Ayah tidak salah. Keluarga tidak salah. Ini bukan tentang siapa yang benar dan salah. Ini tentang hati Abraham. Hati yang menemukan Tuhan dengan cara yang berbeda. Ibunya menangis lebih keras. Telepon kemudian berpindah ke tangan ayahnya. Suara ayahnya tidak keras, tapi dingin. Terlalu dingin. Abraham. Hanya menyebut nama itu saja sudah cukup membuat dada Abraham terasa seperti diremas. "Ayah tidak marah," katanya pelan, tapi suara itu penuh kepedihan. "Ayah hanya kecewa. Sangat kecewa. Kamu anak yang ayah didik, ayah doakan, ayah banggakan. Dan hari ini, kamu memilih meninggalkan semua itu." Air mata Abraham kembali jatuh. Ayah. Abraham masih anak ayah. Abraham masih mencintai ayah. Abraham masih menghormati ayah. Tidak ada yang berubah kecuali keyakinan Abraham. "Tapi kau sudah merobohkan harapan kami," suara ayahnya bergetar. Meski ia berusaha tegar. "Kau bukan hanya melukai kami, kau juga melukai satu kampung yang membesarkanmu." Kalimat itu seperti pedang tajam. Hari berikutnya, Abraham memutuskan pulang ke Toraja. Ia tahu tidak mungkin sembunyi. Ia harus bertanggung jawab atas keputusannya. Ia harus berdiri di hadapan keluarganya, bukan hanya sebagai anak yang mereka banggakan, tapi sebagai anak yang telah mengecewakan mereka. Perjalanan pulangnya dipenuhi doa dan air mata. Ia memandangi jendela bus, melihat jalanan panjang berkelok seolah menggambarkan perjalanan hidupnya sendiri, penuh tikungan tajam yang tidak selalu bisa ditebak. Ketika ia tiba di kampung, suasana terasa berbeda. Orang-orang memandangnya seolah ia bukan lagi Abraham yang mereka kenal. Ada tatapan kecewa, ada tatapan marah, ada tatapan iba, dan tidak sedikit tatapan benci.
Suara bisik-bisik mengiringinya. Itu Abraham. Kasihan orang tuanya. Bagaimana bisa anak pendeta masuk Islam? Ini memalukan. Namun Abraham menunduk, tetap berjalan, menahan setiap luka yang menusuk hatinya. Rumah yang biasanya menyambutnya dengan hangat kini terasa dingin. Ibunya menangis begitu melihatnya. Ia memeluk ibunya erat, sementara perempuan itu menangis sejadi-jadinya di bahunya. Kenapa harus seperti ini, Nak? Maafkan Abraham, Bu. Hanya itu yang bisa ia ucapkan. Ayahnya tidak langsung memeluknya. Ayahnya hanya berdiri, memandangnya lama, dengan mata yang berkaca-kaca namun penuh kecewa. Apa kau benar-benar yakin? Tidak ada jalan kembali setelah ini. Abraham menatap ayahnya dengan mata basah. Ayah. Abraham tidak meminta ayah untuk menerima keyakinan Abraham. Abraham hanya memohon, jangan lepaskan Abraham sebagai anak ayah. Abraham tetap anak ayah, meskipun jalannya berbeda. Ayahnya tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Bahunya bergetar. Air mata akhirnya jatuh. Itulah pertama kalinya Abraham melihat ayahnya, seorang pendeta yang begitu kuat, begitu dihormati, menangis karena dirinya. Hari itu menjadi hari paling berat dalam hidup Abraham. Namun di balik tangis, luka, kecewa, dan kemarahan, Abraham tetap memohon pada Tuhan dalam hatinya. Jika ini jalan yang Engkau tetapkan, maka kuatkanlah aku. Jangan biarkan aku membenci siapapun. Jangan biarkan hatiku keras. Jadikan aku tetap lembut kepada mereka yang kusakiti. Keputusan itu memang mengguncang satu kampung. Tapi keputusan itu pula yang akan membawa Abraham pada perjalanan berikutnya. Perjalanan penuh luka yang akan menempanya menjadi seseorang yang jauh lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih dekat kepada Tuhan. Hari pertama setelah Abraham resmi mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak berjalan seperti hari-hari lainnya. Udara yang biasanya terasa hangat di Toraja kini seolah menyisakan dingin yang menyayat. Bukan karena angin, bukan karena cuaca, tapi karena jarak yang tiba-tiba tercipta antara dirinya dan orang-orang yang selama ini ia cintai. Sejak kabar itu tersebar, rumah keluarga Abraham tidak lagi seperti dulu. Jika dulu pintu selalu terbuka dan tawa selalu memenuhi ruangan, kini pintu itu sering tertutup, sementara keheningan menggantung berat di dalamnya. Ayahnya jarang berbicara. Ibunya masih sering menangis diam-diam di sudut kamar. Abraham tahu, setiap langkahnya kini dirasakan berbeda oleh mereka. Namun hidup harus berjalan. Dan Abraham, dengan segala luka yang belum benar-benar sembuh, memilih melangkah ke jalan baru yang ia yakini penuh kebahagiaan meski disertai banyak air mata. Hari itu, Abraham melangkah menuju masjid untuk pertama kalinya sebagai seorang Muslim. Masjid itu tidak besar. Dindingnya dari semen sederhana. Karpetnya pun tidak begitu tebal. Tapi bagi Abraham, tempat itu terasa begitu luas. Luas oleh ketenangan yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Langkahnya terasa kaku. Ia masih canggung. Setiap gerak-geriknya ia rasakan diperhatikan oleh banyak mata. Meski sebenarnya tidak semua orang memerhatikannya. Tapi perasaan tidak percaya diri itu wajar. Ini adalah dunia baru baginya. Seorang pria parubaya menyambutnya dengan senyum lembut. Assalamualaikum, Abraham. Sapanya. Abraham sedikit terkejut. Ia belum begitu terbiasa mendengar salam itu ditujukan padanya. Waalaikumsalam, jawabnya pelan. Suaranya sedikit bergetar namun ada kehangatan yang mengalir. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Hasan, salah satu jamaah masjid yang selama ini mendengar kisah Abraham. Ia tidak banyak bertanya, tidak menuntut, tidak memaksa. Ia hanya menepuk bahu Abraham dengan lembut. Pelan-pelan saja. Tidak ada yang memaksamu sempurna hari ini. Cukup niatkan belajar. Itu sudah sangat mulia, katanya. Kata-kata sederhana itu membuat dada Abraham terasa hangat. Ada penerimaan yang tidak ia temukan di tempat lain. Di masjid kecil itu, ia tidak dipandang sebagai pengkhianat, tidak disebut sebagai mimpi buruk keluarga.
tidak juga dianggap sebagai aib. Di sana, ia adalah seorang anak manusia yang mencoba mencari ridha Tuhan. Hari-hari berikutnya bukan perjalanan yang mudah. Abraham belajar wudhu dengan hati-hati, takut salah. Ia memperhatikan setiap gerakan tangan, setiap usapan air, setiap doa yang pelan-pelan mulai ia hafal. Kadang ia salah. Kadang gerakannya berhenti karena ragu. Tapi setiap kali ia ragu, ada yang dengan sabar membetulkan. Malam-malamnya kini sering diisi dengan belajar membaca huruf hijayah. Hal yang sederhana bagi sebagian orang, tapi sangat berat bagi yang baru memulainya di usia dewasa. Lidahnya kaku. Beberapa huruf terasa sulit diucapkan. Kadang ia tertawa kecil karena kesalahan sendiri. Kadang ia menunduk karena malu. Tapi di balik itu semua, ada tekad yang kuat. Aku ingin menghafal Al-Quran, kata Abraham suatu malam saat ia berbicara pada dirinya sendiri. Kalimat itu sederhana, tapi penuh beban. Menghafal Al-Quran bukan hal mudah. Bahkan bagi yang lahir muslim pun tidak semua mampu. Tapi Abraham tidak sekadar ingin. Ia merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya untuk berjalan sejauh itu. Kadang, di malam yang sunyi, ia menangis. Bukan karena menyesal masuk Islam. Bukan. Tapi karena rindu pada rumah yang kini terasa berbeda. Pada ayah yang tidak lagi memanggilnya dengan suara lembut. Pada ibu yang dulu selalu memeluknya setiap ia pulang. Ia sering menatap ponselnya lama sekali. Membuka kontak ayahnya. Membuka kontak ibunya. Jarinya berhenti tepat di atas tombol panggil. Tapi tidak pernah benar-benar menekannya. Apakah aku masih pantas disebut anak? Bisiknya pelan. Namun setiap kali hatinya goyah, ia kembali membuka mushaf kecil yang ia bawa kemana-mana. Ia membaca pelan-pelan, meski terbata-bata. Setiap huruf yang keluar seakan menyapu sedikit demi sedikit luka di hatinya. Ia merasa disapa. Ia merasa dipeluk oleh kalam Allah yang ia kejar dengan penuh cinta. Di luar, dunia tidak sepenuhnya ramah. Ada yang mencibir. Ada yang menyebutnya sesat. Ada yang menatapnya dengan pandangan sinis seolah ia melakukan kesalahan besar. Bahkan beberapa orang yang dulu dekat dengannya kini menjaga jarak, seakan takut ikut terbawa keputusan Abraham. Namun Abraham memilih diam. Ia tidak membalas, tidak marah, tidak menyimpan kebencian. Ia hanya tersenyum, meski kadang senyum itu terasa pahit bagi dirinya sendiri. Yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata orang kampung, melainkan tatapan orang tuanya saat tanpa sengaja mereka bertemu. Tatapan yang dulu penuh cinta kini berubah menjadi campuran luka, kecewa, dan kehilangan. Namun Abraham selalu menunduk hormat setiap kali berpapasan dengan mereka. Ia masih mencintai ayahnya. Ia masih mencintai ibunya. Tidak ada agama yang bisa menghapus cinta anak kepada orang tua. Tidak ada keyakinan baru yang dapat memadamkan rasa hormat yang telah tumbuh sejak kecil. Dan Abraham sangat memahami itu. Maka ia tetap membantu diam-diam. Jika mendengar ayahnya butuh sesuatu, ia datang tanpa bicara. Jika tahu ibunya sakit, ia menyisihkan uang dan menitipkan pada seseorang agar sampai ke tangan ibunya tanpa diketahui bahwa itu darinya. Ia tidak membutuhkan ucapan terima kasih. Ia hanya ingin tetap merasa menjadi anak. Suatu malam, Abraham duduk sendirian di masjid setelah sholat Isya. Masjid sudah sepi. Hanya ada suara angin yang menyentuh dedaunan dan bunyi langkah kecil seekor kucing yang melintas. Di hadapannya ada mushaf Al-Quran yang mulai akrab dengannya. Cahaya lampu menyinari lembaran-lembaran yang penuh kalam Allah itu. Abraham menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca. Ya Allah, ucapnya lirih. Tangannya bergetar. Jika jalan ini benar, kuatkan aku. Jika aku harus kehilangan banyak hal, jangan biarkan aku kehilangan engkau. Air mata akhirnya jatuh. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan semata. Ada rasa damai yang menyertainya. Seolah setiap tetes air mata membawa pergi sebagian rasa sakit di dadanya. Di malam yang sunyi itu, Abraham seperti berbicara langsung kepada Tuhan.
Tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi keraguan. Hanya kejujuran seorang hamba yang sedang belajar mencintai Tuhannya dengan cara yang baru. Waktu berjalan. Abraham semakin tekun. Hafalannya mulai terbentuk sedikit demi sedikit. 1 ayat, 2 ayat, 1 halaman. Meski lambat, ia tidak pernah berhenti. Setiap hafalan yang berhasil ia simpan bukan sekadar hafalan lisan. Itu adalah hafalan yang disertai perjuangan, air mata, dan rindu yang tertahan. Dan tanpa disadarinya, semakin jauh ia melangkah di jalan Allah, semakin indah pula akhlaknya terbentuk. Ia menjadi lebih lembut, lebih sabar, lebih tenang. Luka memang masih ada, tapi luka itu kini menjadi bahan bakar bagi keteguhan imannya. Sebagian orang yang dulu mencibir mulai diam. Mereka melihat perubahan nyata dalam diri Abraham. Mereka melihat ketenangan di wajahnya meski hidupnya penuh ujian. Mereka melihat bagaimana ia tetap menghormati orang tua meski disakiti. Mereka melihat bagaimana ia tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Dari sinilah, rasa hormat perlahan tumbuh. Tidak semua langsung menerima. Tidak semua langsung luluh. Tapi setidaknya, sedikit demi sedikit, pandangan orang terhadap Abraham mulai berubah. Bukan karena kata-katanya, bukan karena debat atau pembenaran, melainkan karena sikapnya. Karena ketulusan itu punya bahasa sendiri, dan kesabaran selalu memiliki cara untuk menyentuh hati manusia. Abraham tahu perjalanannya masih panjang. Ia belum mencapai mimpinya menjadi penghafal Al-Quran. Ia belum sepenuhnya mendapatkan kembali kehangatan keluarganya. Ia belum benar-benar sembuh dari luka yang ada. Namun satu hal yang pasti, ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia kini berjalan bersama doa, bersama keteguhan, bersama keyakinan bahwa setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia jika dijatuhkan karena Allah. Dan dalam keheningan malam itu, Abraham kembali menutup matanya, menahan tangis, lalu tersenyum kecil. Aku akan terus melangkah, apapun yang terjadi. Perjalanan baru Abraham baru saja dimulai, dan meski penuh luka, di jalan itu pula ia menemukan cahaya yang selama ini ia cari. Hari-hari terus berjalan. Waktu bergerak pelan namun pasti, seolah ingin menguji seberapa kuat Abraham bertahan dengan keputusan yang telah ia ambil. Luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Rindu pada keluarga belum pernah benar-benar reda, dan pandangan sinis sebagian orang kampung masih sesekali terasa menyayat. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang semakin tumbuh kuat dalam dirinya, kesabaran. Kesabaran itu bukan kesabaran yang kaku, bukan pula kesabaran yang terpaksa. Kesabaran Abraham tumbuh bersama doa-doa panjang yang ia panjatkan di setiap malam, bersama hafalan ayat-ayat Al-Quran yang perlahan semakin melekat di hatinya, dan bersama keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang berusaha mendekat kepadanya. Abraham tidak lagi terlalu peduli pada cibiran orang. Ia memilih sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Setiap fajar datang, ia bangun lebih awal untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Udara pagi yang dingin sering menyelimuti tubuhnya, namun ketenangan di dalam masjid selalu menghangatkannya. Setelah sholat, ia duduk sebentar, membuka mushaf, dan melanjutkan hafalannya. Pelan-pelan saja, Abraham. Hafalan itu bukan tentang cepat atau lambat. Yang penting, ia melekat di hati, ujar Pak Hasan suatu pagi. Abraham mengangguk. Senyum kecilnya mengembang. Yang penting Allah ridha, jawabnya lirih. Pak Hasan menatapnya. Ada rasa kagum yang semakin besar melihat anak muda itu. Jarang ia melihat seseorang yang memeluk Islam dengan tekad sekuat Abraham. Anak pendeta yang dulu diharapkan menjadi kebanggaan kaum keluarganya, kini justru memilih jalan yang penuh duri demi sesuatu yang ia yakini sebagai kebenaran. Namun yang membuat Abraham semakin dihormati bukan semata-mata karena keputusannya masuk Islam, melainkan karena sikapnya. Ia tidak pernah membalas kebencian dengan kebencian. Ia tidak pernah mengumpat orang yang membicarakan buruk tentangnya. Ia tidak pernah menyangkal masa lalunya sebagai anak pendeta.
Justru ia selalu berkata bahwa masa lalunya adalah bagian besar dari hidupnya yang membentuknya menjadi manusia yang lebih bijak hari ini. Di balik ketegaran yang ia tampilkan, Abraham tetaplah seorang anak yang merindukan keluarganya. Setiap kali ia melihat seorang pemuda menggandeng ibunya di pasar, hatinya terasa diremas. Setiap kali ia melihat ayah dan anak berjalan berdampingan di jalanan kampung, dadanya mendadak sesak. Namun Abraham memilih mencintai mereka dengan cara yang baru, dengan doa. Hampir setiap malam, ketika semua jamaah sudah pulang dan masjid kembali sepi, Abraham duduk sendiri di sudut ruangan. Ia menundukkan kepala, kedua tangannya terangkat, dan air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ya Allah, jaga ayah dan ibu. Walaupun mereka membenciku, jangan Engkau kurangi kebahagiaan mereka. Jangan Engkau kurangi kesehatan mereka. Jika suatu hari Engkau izinkan, luluhkan hati mereka, bukan agar mereka masuk agamaku, tapi agar mereka bisa melihat bahwa aku masih anak mereka, anak yang mencintai mereka sepenuh hati. Doa itu bukan sekali dua kali ia ucapkan. Doa itu ia ulangi hampir setiap malam. Dan setiap kali ia selesai berdoa, ada kelegaan yang turun di hatinya. Perubahan perlahan mulai terlihat, bukan dari orang-orang yang jauh, tapi dari mereka yang paling dekat melihat keseharian Abraham. Salah satu tetangganya, seorang ibu parubaya, suatu hari mendatangi Abraham di depan masjid. Wajahnya yang dulu agak dingin kini tampak lebih lembut. "Abraham, terima kasih ya kemarin sudah bantu mengangkat hasil panen," katanya pelan. Abraham tersenyum. "Sama-sama, Bu. Saya cuma bantu sedikit." Ibu itu menatapnya lama. "Dulu, waktu pertama dengar kamu masuk Islam, saya marah. Saya pikir kamu anak durhaka. Tapi sekarang, saya malah malu. Kamu tetap sopan, tetap menghormati orang-orang, bahkan tetap perhatian pada keluargamu walau mereka belum bisa menerima. Kamu anak baik, Abraham." Kata-kata itu membuat dada Abraham terasa hangat. Ia tidak membutuhkan pujian, tapi penghargaan yang tulus itu seperti hadiah kecil dari Allah untuk menguatkan langkahnya. Tidak hanya ibu itu, beberapa pemuda kampung yang dulu memandangnya aneh kini mulai menghormatinya. Mereka mengakui ketulusan dan ketabahannya. Bahkan beberapa anak kecil kini suka duduk dekatnya di masjid, mendengarkan ia melantunkan hafalan yang mulai lancar. "Bang Abraham, ajari kami baca Al-Quran juga," kata salah satu dari mereka suatu sore. Abraham tertegun. Ia dulu tidak pernah membayangkan akan berada di posisi itu. Dari yang tidak bisa membaca huruf hijaiyah sama sekali, kini diminta mengajarkan orang lain. Matanya sedikit berkaca-kaca. Ia mengangguk, tersenyum lembut. "Tentu, kita belajar sama-sama. Ya, pelan-pelan saja." Namun keajaiban terbesar tidak terjadi di masjid, bukan juga di tengah kampung. Keajaiban itu dimulai dari hal yang sederhana, sikap Abraham yang tidak pernah berhenti berbakti kepada orang tuanya meski tidak diakui. Suatu sore, Abraham mendengar kabar bahwa ibunya sakit. Ia tidak berani datang langsung ke rumah karena takut justru membuat suasana menjadi tidak nyaman. Maka ia mengumpulkan keberanian untuk menitipkan makanan dan sedikit uang kepada seorang tetangga dekat. "Tolong, jangan bilang ini dari saya, ya," ucapnya lirih. Tetangga itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu benar-benar anak yang luar biasa, Abraham." Beberapa hari kemudian, hal yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Saat ia sedang keluar dari masjid, ia melihat seseorang berdiri tidak jauh dari gerbang. Seseorang yang sudah sangat dikenalnya, ibunya. Wajah wanita itu terlihat lebih pucat dari biasanya, tapi di matanya tidak lagi hanya ada kemarahan. Ada kebingungan, ada luka, ada rindu, dan ada getaran halus yang seolah ingin bicara tapi tertahan. Abraham terpaku, kakinya seperti tertanam di tanah. "Ibu." Suaranya hampir tidak keluar. Ibunya menatapnya lama, sangat lama, seakan sedang memastikan bahwa anak yang berdiri di depannya itu masihlah anak yang sama yang dulu selalu ia peluk, selalu ia doakan, selalu ia banggakan. "Apa kabarmu, Abraham?"
Akhirnya ibunya berbicara. Suaranya bergetar. Pertanyaan sederhana itu seperti petir bagi Abraham. Tidak pernah dalam beberapa bulan terakhir ibunya bertanya tentang keadaannya. Air mata langsung menggenang di matanya. "Baik, Bu. Alhamdulillah, saya baik." Suaranya pecah di akhir kalimat. Ibunya menunduk. Bibirnya bergetar. "Kenapa? Kenapa kamu masih peduli sama ibu?" tanyanya lirih. "Padahal ibu sering menyalahkanmu, sering marah, bahkan tidak ingin melihatmu." Abraham menahan tangisnya sekuat tenaga. "Karena ibu tetap ibu saya. Dan saya tetap anak ibu," jawabnya pelan tapi tegas. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menghapus itu. Air mata jatuh di pipi ibunya. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangisnya pecah, bukan lagi karena marah, tapi karena hatinya yang selama ini keras mulai retak oleh ketulusan anaknya sendiri. Abraham ingin memeluk ibunya, tetapi ia menahan diri. Ia tidak ingin membuat ibunya semakin bimbang. Ia hanya berdiri, menunduk hormat, sambil menunggu ibunya menenangkan diri. Setelah beberapa saat, ibunya mengusap air matanya. "Ayahmu belum siap bertemu," katanya perlahan. "Tapi, ibu tidak bisa terus berpura-pura tidak merindukanmu." Kata-kata itu membuat dunia seolah berhenti sejenak bagi Abraham. Rindu yang selama ini ia kubur dalam doa akhirnya menemukan sedikit jalan keluar. "Terima kasih, Bu. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya." Ibunya mengangguk pelan, lalu beranjak pergi. Namun sebelum benar-benar melangkah jauh, ia menoleh kembali. "Jaga dirimu, Abraham." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kata itu terdengar begitu indah di telinga Abraham. Malam itu, Abraham sujud lama sekali. Solat malamnya dipenuhi air mata syukur. Ia tidak pernah meminta Allah untuk memaksa orang tuanya menerima agamanya. Ia hanya memohon agar Allah menjaga cinta di hati mereka. Dan kini, doa itu mulai dijawab. Pelan, tidak tergesa, namun sangat indah. Perubahan tidak datang seperti petir yang tiba-tiba menyambar. Perubahan datang seperti embun, perlahan turun, nyaris tak terlihat, tapi ternyata memberi kehidupan. Abraham tahu perjuangannya belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus ia hadapi. Masih ada hati yang perlu dilunakan. Masih ada doa yang harus ia panjatkan. Namun ia juga tahu satu hal, Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang bersabar. Dan pada malam penuh syukur itu, Abraham kembali tersenyum dalam tangisnya. "Jika ini baru permulaan dari keajaibanmu, aku siap menjalaninya, ya Allah, selama Engkau tetap bersamaku." Hari-hari setelah pertemuan singkat itu menjadi hari yang penuh harapan bagi Abraham. Ia tidak langsung berharap banyak, tidak menuntut, tidak memaksa, tapi hatinya kini tidak lagi sepekat dulu. Ada cahaya kecil yang menyala, walaupun redup, tetapi cukup untuk membuatnya bertahan dengan lebih kuat. Abraham melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Masih menghafal Al-Quran setiap hari, masih sholat berjamaah di masjid, masih membantu orang-orang tanpa diminta. Tapi kini, ada tambahan doa yang selalu hadir dalam sujudnya. "Ya Allah, terima kasih sudah membuka sedikit pintu hati ibu. Jika Engkau izinkan, bukakanlah juga hati ayah. Bukan agar mereka menjadi sepertiku, tapi agar mereka bisa memelukku lagi tanpa rasa kecewa." Di balik ketenangannya, Abraham masih memendam banyak rindu. Namun rindu itu kini tidak lagi hanya membuat dadanya sesak, melainkan juga membuat hatinya lembut. Rindu itu mendorongnya untuk terus menjadi anak baik, meskipun jalan yang ia pilih telah membuatnya berpijak di dunia yang berbeda. Kabar bahwa ibu Abraham sempat bertemu dengannya perlahan sampai ke telinga ayahnya. Bukan dari mulut Abraham, melainkan dari orang-orang sekitar. Toraja adalah tempat di mana kabar tidak pernah benar-benar bisa disembunyikan. Ayah Abraham mendengar banyak hal. Ada yang berkata Abraham kini sering menolong orang. Ada yang mengatakan bahwa Abraham tetap hormat kepada orang tuanya meski tidak diakui.
Ada pula yang menyebut bahwa anak pendeta yang dulu dianggap pengkhianat itu kini justru menjadi panutan bagi sebagian anak muda. Namun meski kabar itu sampai ke telinganya, hatinya masih kaku. Luka batinnya masih terasa begitu dalam. Ia merasa bukan hanya kehilangan anak, tapi juga merasa harga dirinya pernah jatuh di hadapan banyak orang. Malam-malamnya tidak selalu tenang. Kadang ia duduk diam lama sekali di kursinya, menatap kosong ke dinding rumah. Ada pertarungan yang tidak pernah dilihat orang lain. Pertarungan antara ego, kekecewaan, cinta, dan rindu yang semakin sulit ia sembunyikan. Sementara itu, Ibu Abraham seringkali diam di kamar, memeluk sebuah foto lama. Foto saat Abraham kecil duduk di pangkuannya, tertawa lepas tanpa beban. Setiap melihat foto itu, air matanya jatuh. Ia menyadari satu hal, Abraham masih anaknya. Tidak ada agama apapun yang mampu memutuskan ikatan darah itu. Pada suatu malam, Ibu Abraham memberanikan diri berbicara pada suaminya. Bagaimanapun, Abraham tetap anak kita, ucapnya pelan. Ayah Abraham terdiam. Jemarinya saling menggenggam erat. Ia telah memilih jalan yang tidak kita inginkan, jawabnya kaku. Iya. Tapi apakah karena itu kita harus berhenti mencintainya? Suara ibu pecah. Apakah karena itu kita harus berpura-pura tidak pernah melahirkannya? Tidak pernah membesarkannya? Tidak pernah menimangnya saat ia bayi? Kata-kata itu menampar hati ayah Abraham, meski ia tidak menunjukkannya. Mungkin aku belum siap, gumamnya. Tidak ada orang tua yang benar-benar siap melihat anaknya memilih jalan berbeda. Tapi cinta tidak pernah seharusnya hilang, jawab istrinya lagi. Hening panjang menyelimuti ruangan. Ayah Abraham tidak langsung menjawab. Tetapi malam itu ia tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memikirkan Abraham bukan sebagai anak yang membuatnya kecewa, melainkan sebagai anak kecil yang dulu selalu menggenggam tangannya saat berjalan ke gereja. Anak yang selalu duduk di depan jika ia berkhotbah, anak yang dulu dengan bangga ia sebut sebagai harapan. Dan untuk pertama kalinya juga, tanpa ia sadari, air matanya mengalir. Sementara itu, kehidupan Abraham berjalan seperti biasa. Suatu sore, setelah selesai mengajar anak-anak membaca Al-Quran di masjid kecil itu, Abraham duduk di teras masjid. Angin sore berhembus pelan, menggerakkan dedaunan di halaman. Beberapa anak berlari pulang sambil tertawa. Di tengah ketenangan itu, Pak Hasan duduk di sampingnya. "Kamu kelihatan lebih tenang sekarang," katanya sambil tersenyum. Abraham tersenyum kecil. "Mungkin karena Allah menunjukkan sedikit harapan, Pak," jawabnya lirih. Pak Hasan menatapnya dengan mata yang hangat. "Tahu tidak, Abraham, kadang kita tidak perlu memaksa siapapun menerima kita. Kita hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri kita. Dan biarkan Allah bekerja pada hati mereka. Hati manusia bukan milik kita, tapi miliknya." Kata-kata itu menenangkan Abraham. Ia menunduk, sedikit terharu. "Saya hanya ingin bisa kembali dipeluk sebagai anak, Pak, bukan sebagai musuh." Pak Hasan menepuk bahunya lembut. "Dan saya yakin suatu hari itu akan terjadi. Tidak ada hati orang tua yang benar-benar membenci anaknya selamanya." Hari itu datang lebih cepat dari yang Abraham duga. Suatu sore, saat Abraham keluar dari masjid setelah sholat Asyar, ia melihat seseorang berdiri di tepi jalan. Sosok yang sangat ia kenal. Tetapi kali ini bukan ibunya. Itu adalah ayahnya. Langkah Abraham langsung terhenti. Nafasnya tercekat. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Ayahnya berdiri tegak, namun tatapannya tampak goyah. Ada pertarungan yang jelas terlihat di matanya. Antara gengsi dan rindu. Antara luka dan cinta yang tidak pernah benar-benar hilang. Abraham menelan ludah. Kakinya bergetar. Tapi ia memberanikan diri melangkah mendekat. Pelan. Sangat pelan. Seakan takut gerakannya yang terlalu cepat akan membuat ayahnya pergi. "Selamat sore, Yah," ucap Abraham dengan suara yang hampir bergetar. Ayahnya terdiam.
Tidak ada balasan selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Kemudian, perlahan, suaranya keluar. "Bagaimana kabarmu, Abraham?" Pertanyaan sederhana itu membuat bendungan air mata Abraham runtuh. Ia menunduk, menggigit bibirnya agar tidak langsung menangis. "Baik. Yah, alhamdulillah." "Abraham baik," jawabnya dengan suara serak. Ayahnya menarik napas panjang. Pandangannya turun, melihat tangan Abraham yang menggenggam mushaf kecil. Di saat itu, ia menyadari sesuatu. Meski Abraham telah memilih jalan yang berbeda, ia tidak berubah menjadi manusia buruk. Justru ia kini tampak lebih tenang, lebih lembut, lebih dewasa. "Ayah," suara Abraham bergetar lagi. "Maaf kalau Abraham sudah membuat ayah kecewa. Maaf kalau Abraham memilih jalan yang berbeda. Tapi, Abraham tidak pernah berniat meninggalkan ayah. Tidak pernah berniat berhenti menjadi anak ayah." Mata ayahnya mulai berkaca-kaca. Ia mencoba menahan air mata. Namun rasa itu terlalu kuat. Ayah marah. Ayah kecewa. Ayah merasa kehilangan. Suaranya pecah. Tapi, ayah juga rindu. Kalimat terakhir itu membuat dada Abraham hampir meledak karena haru. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Saya juga rindu. Yah, setiap hari." Untuk beberapa saat, mereka hanya berdiri berhadapan dalam keheningan. Tidak ada banyak kata. Hanya air mata yang berbicara. Air mata yang mewakili luka, kerinduan, cinta, dan keinginan untuk memperbaiki yang pernah retak. Lalu, sesuatu yang tidak pernah Abraham bayangkan terjadi. Ayahnya melangkah mendekat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ayahnya memeluknya. Pelukan itu tidak langsung erat. Awalnya ragu, kaku, tapi perlahan berubah menjadi pelukan yang kuat, penuh kerinduan, penuh cinta yang selama ini tertahan. Abraham membalas pelukan itu sambil menangis di bahu ayahnya. "Maafkan ayah, jika ayah terlalu keras. Ayah hanya takut kehilanganmu," ucap ayahnya dengan suara bergetar. Abraham menggeleng dalam pelukan itu. Abraham tidak pernah pergi. Yah, Abraham selalu di sini. Hanya jalannya yang berbeda, tapi hatinya tetap anak ayah. Ibu Abraham yang ternyata berdiri tidak jauh di belakang mereka ikut menangis. Ia mendekat, dan tak lama kemudian, ia ikut memeluk keduanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, keluarga itu kembali dalam satu pelukan, meski dengan hati yang masih belajar menerima perbedaan. Namun hari itu, satu hal pasti telah terjadi. Hati yang dulu keras kini mulai luluh. Rasa kecewa kini mulai bergeser, berganti menjadi rasa menerima. Rasa kehilangan mulai berubah menjadi rasa menemukan kembali. Malam itu, Abraham sholat dengan air mata yang tidak henti-hentinya mengalir. Namun kali ini, itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata syukur. "Ya Allah, Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu yang bersabar. Engkau tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang terus berharap." Ia sujud lama sekali, mencium sajadah dengan rasa penuh syukur. Ia tidak tahu bagaimana masa depan. Ia tidak tahu apakah orang tuanya akan sepenuhnya menerima kehidupannya atau tidak. Tapi satu hal sudah sangat jelas. Allah telah menunjukkan bahwa keajaiban itu nyata. Bahwa doa tidak pernah sia-sia. Bahwa kesabaran selalu memiliki jalan pulang. Dan malam itu, Abraham tersenyum dalam tangisnya, dengan hati yang untuk pertama kalinya terasa begitu ringan. Perjalanan belum selesai. Tapi kini ia tidak lagi sendirian dalam luka. Kini ia telah menemukan kembali pelukan yang selama ini hilang, meski di jalan yang sangat panjang dan penuh air mata. Angin sore berhembus pelan ketika mentari mulai menurunkan sinarnya, seolah ikut menyaksikan perjalanan panjang yang telah dilalui Abraham. Jalan yang pernah terasa gelap, kini perlahan berubah menjadi jalur penuh cahaya dan harapan. Tidak ada lagi amarah sebesar dulu, tidak ada lagi kebencian yang menghuni hatinya. Yang tersisa hanyalah ketenangan, keikhlasan, dan keberanian untuk melangkah maju.
Abraham berdiri di depan tempat itu, tempat yang dulu menjadi saksi air matanya, tempat ia hampir menyerah, dan tempat yang dulu membuatnya merasa dunia tidak lagi berpihak padanya. Namun kini, perasaannya berbeda. Ia berdiri dengan dada yang lebih lapang, hati yang lebih kuat, dan senyum yang tidak lagi dipaksa. Ada hari-hari di mana Abraham merasa hancur, merasa sendirian, merasa Tuhan menjauhinya. Namun hari ini ia mampu berdiri tegak, menatap langit, dan berkata dalam hatinya, "Aku berhasil melewati semuanya." Ia tidak kembali sebagai Abraham yang rapuh, melainkan sebagai Abraham yang telah belajar arti kehidupan. Beberapa anak kecil berlari di sekitarnya, tertawa ceria. Pemandangan itu entah mengapa membuat Abraham tersenyum. Dahulu ia tidak pernah menyangka masih bisa merasakan ketentraman seperti ini. Ia pernah percaya bahwa hidupnya akan selalu dihantui luka dan kegagalan. Namun kini ia menyadari bahwa setiap luka bukan untuk meruntuhkan manusia, melainkan untuk membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Hari itu, Abraham diundang untuk berbicara di hadapan orang-orang. Bukan untuk memamerkan kekuatan, bukan untuk menunjukkan bahwa ia hebat, melainkan untuk berbagi cerita tentang perjalanan panjang yang penuh air mata, agar orang lain tidak menyerah pada hidup mereka. Ruangan itu sederhana, namun hangat. Orang-orang duduk dengan wajah penuh rasa penasaran. Ada yang membawa kesedihan sendiri, ada yang membawa luka mereka, ada yang datang karena ingin mencari harapan. Abraham tahu, mereka datang bukan untuk mendengar kisah kemenangan, tetapi untuk menemukan bahwa mereka tidak sendirian. Ketika Abraham melangkah ke depan, semua mata tertuju padanya. Namun kali ini, ia tidak takut. Ia tidak lagi merasa kecil. Ia mengambil napas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu mulai berbicara. "Dulu," ujar Abraham dengan suara yang tenang namun penuh makna, "aku pernah berada di titik terendah hidupku. Aku pernah merasa hidupku berakhir, merasa semua pintu tertutup. Aku pernah marah kepada Tuhan, bertanya kenapa semua harus terjadi padaku. Tapi ternyata, dari situlah semuanya bermula." Beberapa orang terlihat menunduk, menyembunyikan air mata. Mereka seakan melihat diri mereka dalam sosok Abraham. "Aku belajar," lanjut Abraham, "bahwa Tuhan tidak pernah memberi ujian tanpa alasan. Kita mungkin tidak langsung mengerti, tapi pada akhirnya kita akan mengerti mengapa kita harus melewatinya. Dulu aku membenci jalan yang harus aku lalui. Tapi jika hari itu aku menyerah, mungkin hari ini aku tidak akan berdiri di sini." Air matanya menetes, bukan karena lemah, melainkan karena rasa haru yang begitu dalam. Jika hari ini kalian merasa hancur, merasa hidup tidak adil, merasa dunia terlalu kejam, percayalah, kalian tidak sendirian. Aku pernah berada di sana. Aku tahu rasanya. Tapi jangan berhenti. Jangan menyerah. Karena suatu hari nanti, kalian akan berdiri seperti aku sekarang. Kalian akan melihat ke belakang dan berkata, "Ternyata aku sekuat ini." Ruangan itu hening. Hanya terdengar isak pelan dari beberapa orang. Kata-kata Abraham bukan hanya sekadar cerita. Itu adalah kekuatan. Itu adalah bukti bahwa manusia bisa bangkit setelah jatuh begitu dalam. Setelah selesai berbicara, orang-orang satu persatu menghampirinya. Ada yang menggenggam tangan Abraham sambil menangis. Ada yang hanya memberi senyum penuh terima kasih, dan ada pula yang memeluknya erat tanpa berkata apa-apa. Tetapi dari tatapan mata mereka, Abraham tahu satu hal, harapan mulai hidup kembali dalam diri mereka. Di tengah kerumunan itu, Abraham tidak merasa lebih hebat dari siapapun. Ia hanya merasa bersyukur. Bersyukur karena luka yang dulu ia benci, kini justru menjadi jalan bagi orang lain untuk menemukan keberanian. Malam hari, Abraham duduk sendirian, bukan dalam kesepian, melainkan dalam ketenangan. Ia memandang langit yang penuh bintang. Dulu ia sering menatap langit untuk bertanya, "Mengapa aku?" Tapi kini ia menatap langit sambil berkata, "Terima kasih karena telah memilih aku untuk melewati ini semua." Dalam doa malamnya, Abraham tidak lagi meminta hidup yang tanpa ujian.
Ia hanya meminta agar tetap diberi hati yang kuat untuk terus bertahan, diberi keikhlasan untuk menerima, dan diberi kebijaksanaan untuk memahami setiap kejadian. Ia sadar, hidup bukan tentang seberapa sering kita jatuh, melainkan seberapa banyak kita belajar setiap kali bangkit. Hidup bukan tentang menghindari kesedihan, melainkan bagaimana kita menemukan makna di dalamnya. Hari-hari setelah itu berjalan dengan lebih damai. Abraham mulai menjalani hidupnya dengan langkah yang lebih mantap. Ia membantu orang-orang yang membutuhkan, menguatkan yang lemah, dan menjadi sandaran bagi mereka yang hampir menyerah. Ia tidak memiliki segalanya, tapi ia punya hati yang sudah ditempa oleh penderitaan dan diselimuti oleh kasih. Dan di sanalah letak kekuatannya. Abraham akhirnya mengerti bahwa hidupnya bukan kebetulan. Semua rasa sakit, semua tangis, semua perjuangan, semuanya membentuk sosok yang hari ini bisa berdiri dengan senyum yang tulus. Ia telah melewati badai. Ia pernah hancur, tetapi ia tidak binasa. Ia pernah jatuh, tetapi ia memilih bangkit. Dan kini, ia menjadi bukti bahwa tidak ada luka yang sia-sia, tidak ada air mata yang tidak bermakna. Selama seseorang masih memiliki harapan, selama seseorang masih percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, maka tidak ada kehancuran yang benar-benar akhir. Justru di sanalah awal dari kehidupan yang baru. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Abraham benar-benar merasa bebas. Bukan karena hidupnya sempurna, bukan karena semua masalahnya hilang, tetapi karena ia telah berdamai dengan masa lalunya, dengan dirinya sendiri, dan dengan takdir yang Tuhan tuliskan untuknya. Ia tersenyum pelan, menatap langit malam. "Terima kasih," bisiknya lirih. Karena akhirnya ia memahami bahwa dari segala luka yang pernah ia alami, Tuhan tidak pernah sekalipun berniat menjatuhkannya. Tuhan hanya sedang menyiapkannya untuk menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berarti. Dan disitulah, kisah Abraham menemukan titik terang yang sejati. Bukan pada kemenangan besar, bukan pada tepuk tangan manusia, melainkan pada ketenangan hatinya. Karena ia tahu, cahaya itu kini tidak akan pernah padam lagi.